ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Pulihkanlah kepada kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain berkata lagi, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem
tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa dari antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti itu bagi kami." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat itu menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, merenungkan sabda Tuhan, saya mendapat, tentu merenungkan sabda Tuhan yang dibacakan kepada kita hari ini, saya mendapat kata kunci yang hendak kita renungkan dan berdalam pada kesempatan ini. Apa kata kunci itu? Di dalam bait pengantar Injil dikatakan demikian, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Orang yang mendengarkan. Dan kemudian dalam Injil, beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus dan seterusnya. Maka kata kunci adalah mendengarkan. Saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh teolog Jerman bernama Karl Rahner, terkenal dengan tulisan yang sangat sulit dicerna. Buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Italia, judulnya Uomo e Uditore della Parola. Bahasa Indonesianya, manusia adalah pendengar sabda Tuhan. Apa kira-kira isi seluruh buku itu? Seluruh buku mau memperdalam siapa itu manusia. Ini sedo jolma. Siapa itu manusia? Jawabannya adalah judul buku itu. Manusia adalah uditore, pendengar sabda Allah. Dan dikatakan di situ, kualitas manusia itu nampak, kelihatan, bisa diukur dari kesanggupannya, kecakapannya mendengarkan sabda Allah.
yang real, yang sesungguhnya manusia, seperti dikatakan dalam pasal itu, lihatlah manusia ini, katanya ketika Yesus disalibkan, hanya satu manusia, yakni Yesus. Dan menurut Ranger, dia disebut manusia karena kecakapannya mendengar dan menerjemahkan sabda Allah.